Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini di bulan Rajab ini kita semuanya masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Meskipun dalam kondisi pandemi, maka perlu kita optimalkan kembali seluruh nikmat yang kita rasakan ini, kita jadikan sebagai fondasi untuk membangun amal-amal kebaikan kita. Jemaah sekalian, prinsip sebagai seorang mukmin, muslim yang mukmin selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang fana ini, sami'na wa ata'na. Kami ya Rabbi selalu mendengar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ata'na, dan kami mentaati itu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu juga tergambar dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakun lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi seorang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memberikan perintah atau qada, memutuskan sesuatu perkara, amron, ay yakun lahumul khiyarah. Enggak ada pilihan yang lainnya dari perintah yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Selalu mengatakan sami'na wa ata'na, dan itu juga tergambar dalam surat Nur ya, ayat 51. Selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan kita lakukan, dan juga apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Wabil khusus saat ini yang ramai kaitan dengan miras, ya, al-khamr, minuman keras atau sesuatu yang memabukkan, yang disebut al-khamr. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali yang namanya al-khamr itu sesuatu yang memabukkan, haram. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Dan tadi kaitan dengan ayat yang saya baca di awal tadi, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, kaitan dengan al-khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kaitan dengan khamr ini, sesuatu yang memabukkan, miras ini, perjudian, ya, berhala-berhala, al-ansab, al-azlam, jual beli yang tidak benarkan dengan melemparkan sesuatu, ya. Azlam itu juga dikatakan rijsun min amali syaitan, najis dari amal-amal syaitan. Jamaah bin Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya, khamr ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung pada waktu risalah al-Islam itu dibawa Rasulullah di Makkah. Al-khamr ini diharamkan pada saat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Madinah, hijrah ke Madinah. Sepanjang 13 tahun ya, kehidupan yang ada di Makkah itu al-khamr masih halal. Meskipun dampaknya itu luar biasa sebenarnya. Ya. Dan juga ada cerita kaitan dengan umat sebelumnya al-Islam ini, kisah di Bani Israel, ya, itu juga tergoda dengan maksiat yang lainnya dengan sebab melakukan apa? Serbu al-khamri, meminum al-khamr itu. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan-tahapannya.
Sampai ketika di Madinah, sahabat bertanya. Ada hadis yang memberikan gambaran, ada 3 tahapan. Tapi kalau kita lihat kembali, ada ayat yang kaitan dengan boleh ya, lakukan apa? Kita mabuk juga boleh, dan juga boleh kita lakukan rizqan hasanan, bisnis di situ. Di awal, ini surat An-Nahl ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Wa rizqan hasan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan ya, diperbolehkan kita melakukan apa? Sakara, mabuk-mabukan, minum, dan juga ada rizqan hasanah, ada rezeki yang baik. Melakukan apa? Bisnis di situ. Wa min thamaratin nakhil, dan sebagian dari buah-buah ya, buah-buahan thamarat. Tadi apa? An-nakhili kurma, wal a'nabi anggur. Tattakhiduna minhu, kalian semua menjadikannya ya, sebagai apa? Sakara, untuk mabuk, minum-minuman. Wa rizqan hasanah, dan juga menjadikan rezeki yang hasanah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Ya, tapi ini sebelum ya diharamkan. Tahap awal. Kemudian para sahabat juga bertanya pada Rasulullah SAW kaitan dengan khususnya al-khamr wal maisir. Ya, tahapan yang kedua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jamaah min Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka, mereka bertanya pada engkau ya Rasulullah. Tentang apa? Anil khamri wal maisiri, kaitan dengan miras atau sesuatu yang memabukkan, al-khamr itu. Wal maisiri, dan juga judi, perjudian. Qul fihima ithmun kabir. Katakan ya Rasulullah pada mereka-mereka itu, fihima ithmun kabir, ada dosa yang besar. Wa manafi' linnas, dan juga ada manfaatnya bagi manusia. Ya, mungkin pada saat itu ya, orang bisa menikmati manafi', meskipun saat sesuatu yang sementara, dan itu sebenarnya tidak ada manfaat sebenarnya, tapi dikatakan manafi' linnas. Karena belum diharamkan. Tapi ayat ini menggambarkan, tapi dosanya lebih besar. Min naf'ihima wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda dosanya lebih besar daripada manfaatnya, meskipun belum diharamkan jemaah sekalian. Tahapan yang ketiga, pas pada waktu ada sebagian sahabat yang sholat. Ya, ini kisahnya ada ketika beberapa sahabat minum ya, mabuk-mabukan al-khamr ini, kemudian masuk waktu maghrib, sebagian dijadikan imam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga imam yang lainnya, di situ ada yang imam siapa? Ada Imam Ali. Ada yang mengatakan yang imam adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Jangan bikin Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ya, mabuk, kemudian masuk maghrib, dalam hadis dikatakan, faqad damuni, mereka mengajukan saya menjadi imam. Kemudian sahabat Ali mengatakan, faqara'tu, saya membaca dalam salat itu surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhal kafirun. Tapi bolak-balik. Tidak benar bacaannya.
La a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Akhirnya turun ayat yang kaitan dengan hal ini, kaitan dengan khamr. Dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada orang yang beriman langsung. Yes. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Sehingga itu khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqrabus salata, jangan sampai kalian mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian sedang mabuk. Artinya di sini khamr itu masih halal sampai ketika dia mendekati salat, nggak boleh. Luar biasa juga sekalian. Dalam Islam itu masya Allah, hikmahnya luar biasa. Inilah yang dikatakan rahmatul lil alamin. Nggak langsung diharamkan minuman ini, tapi terakhir ketika tahapan keimanan yang luar biasa, ya, seorang sahabat, itu sahabat Umar, selalu bertanya pada Rasulullah SAW kaitan dengan al-khamr ini. Bayyin lana, kaitan dengan al-khamr ini, ya, sampai terakhir bahwa al-khamr itu haram dengan turunnya surat Al-Maidah, ayat dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al-khamr sesuatu yang memabukkan. Ya. Wal maisir, perjudian. Wal ansab, berhala. Wal azlam, jual beli yang pakai lemparan sesuatu dengan apa? Dengan barang, ya. Kita lempar al-azlam. Itu juga diharamkan. Rijsun min amal syaitan, itu najis. Rijsun, dosa, ya. Rijsun min amal syaitan, amal-amal syaitan. Fajtanibuh, perintahnya fajtanibuh, tinggalkan itu. Fajtanibuh, hindari itu. Al-khamr itu. Dan juga yang lainnya. La'allakum tuflihun. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Kaitan dengan apa sih dampaknya? Innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu ingin, ya, menciptakan al-adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian, bainakum, di antara kalian semuanya yang melakukan apa tadi, minum dan sebagainya. Fil khamri wal maisri, dalam khamr dan juga perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dampaknya, ya, menghalang-halangi orang yang untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala, wa an salah, dan juga kaitan dengan salat. Hal antum muntahun, apakah kalian semua muntahun, berhenti? Faqala sahabat Umar, intahina. Maka jemaah sekalian, ketika umat Islam, ya, dengan tahapan-tahapan al-khamr ini sampai akhirnya diharamkan, mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb, kami mendengar dan juga kami mentaati. Maka semuanya umat Islam yang ada di Madinah pada waktu itu, yang masih punya al-khamr di rumahnya masing-masing, semuanya bejana yang ada khamr itu dikeluarkan dan juga ditumpahkan di jalan-jalan. Ini bentuk apa? Ketaatan pada Allah dan juga pada Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian, saat ini kita nggak perlu juga menunggu lagi ayat yang lainnya. Udah selesai
hukumnya jelas, al-khamrul haram. Dan juga nanti kita lihat siapa saja yang dilaknat kaitan dengan khamr ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kaitan dengan 10 orang ya yang dilaknat Allah dan juga dilaknat Rasulullah SAW. Ya, semoga ada manfaatnya. Kalau di saat ini kita harus hati-hati, selalu menjaga kesehatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting bagi kita semuanya. Kenapa? Kita akan ditanya kaitan dengan kehidupan ini. Maka hindari miras al-khamr dalam kehidupan kita. Semoga semakin berkah kehidupan kita dan juga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.